Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT karena kita bertemu lagi dalam video ini, di mana saya berada di Sekretariat Laskar Bogani. Tentunya saya bagian daripada pengurusan Laskar Bogani, sehingga saya hadir di sini dalam rangka tentu konsolidasi kegiatan daripada organisasi ini, karena bagaimanapun organisasi yang baru beberapa tahun terbentuk perlu sangat didukung oleh semua pihak, termasuk saya. Dan Prana Sakti ini adalah sudah terbentuk hampir 28 tahun yang lalu, dan sampai saat ini masih eksis untuk menjalankan program kegiatan. Dan alhamdulillah saya sebagai wakil guru utama Prana Sakti kawasan Timur Indonesia tentunya sudah banyak berlaga dengan melalui pengobatan atraksi di mana-mana di kawasan Timur Indonesia ini. Tentu perlu mendukung daripada program kegiatan Laskar Bogani ini. Nah, saya juga adalah orang Mengodo asli, tentu mengajak kepada kita semua agar program Laskar Bogani ini kita dukung bersama. Insya Allah dari waktu ke waktu Laskar Bogani akan menyelesaikan permasalahan demi permasalahan, dan tentu sangat lengkap administrasi daripada Laskar Bogani ini, sehingga pada kesempatan ini tentu ya memelihara persatuan dan kesatuan ini sudah merupakan program bangsa kita, ya tentu perlu, karena memelihara persatuan dan kesatuan ini juga perlu energi dan perlu keikhlasan kita dalam rangka menjalankan program-program terutama Laskar Bogani di masa-masa akan datang. Dan tentunya perguruan Prana Sakti ini siap mendukung, siap berlaga apapun program daripada Laskar Bogani ini. Saya kira ini yang perlu disampaikan kepada semua pihak, ya insya Allah apa yang kita lakukan tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita masih hidup, kita berusaha untuk bermanfaat kepada orang lain. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebentar lagi selesai saya menyampaikan opening ini, tentu ada sepatah dua mungkin dari Bapak Ketua atau pimpinan daripada Laskar Bogani. Ya, terima kasih. Kita buka masker, salam sehat. Masker untuk kesehatan kita karena pandemi corona. Terima kasih. Saya Dr. Andes Haji Dolfi Pak Atmanopo selaku Ketua Umum Ormas Adat Laskar Bogani Indonesia. Terima kasih sudah beri kesempatan kepada kami. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Ormas Adat ini sudah berdiri sejak 2018 sesuai dengan akte pendirian. Memang baru kalau dibandingkan dengan Prana Sakti yang sudah 28 tahun lebih, jauh. Kita ini ibarat bayi yang mungkin masih perlu sekali bimbingan dari ormas-ormas yang sudah ada duluan. Nah, ormas ini memang bukan ormas daerah biasa karena kita posisinya ormas nasional, karena kita sudah mengantongi SK Menkumham, sudah keluar, dan
tujuan dari ormas ini adalah menjaga tanah adat Pulau Amundur Raya, itu yang paling utama, karena kita daerah kerajaan, ex kerajaan, tempat kerajaannya sekarang sudah jadi kabupaten, 5 kabupaten itu. Nah, ormas adat Laskar Bogani ini satu-satunya ormas yang ada di daerah kita di Pulau Amundur Raya, dan posisinya ada di Kota Mobagu, jadi kantor pusatnya ada di sini. Dan sekarang anggotanya walaupun memang belum terdata secara real ada ribuan, kita sementara mengurus KTA. Hubungan kita dengan Pranasakti, khususnya wilayah Indonesia Timur yang ketuanya Haji Piloto Damogalat, kita sudah lama sama-sama, terutama di ormas ini. Beliau termasuk salah satu juga pendiri, dan sekarang posisinya selaku pengurus DPP Ormas Adat Laskar Bogani. Jadi kalau kita bicara masalah program dari Ormas Adat dan Pranasakti, kami menganggap bahwa Pak Piloto itu ibarat satu mata uang dengan Pranasakti, karena kalau Pak Piloto berarti Pranasakti, Pranasakti ya Pak Piloto. Ya, kami juga akan sama-sama dengan beliau, karena beliau masuk dengan kami ormas di Ormas Laskar Bogani, otomatis anggota kita juga akan masuk di Pranasakti, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau bicara di daerah kita masalah Ormas Adat Laskar Bogani tentu tidak terlepas dari Pranasakti, karena beliau masuk salah satu penggagas dan pendiri adanya ormas ini. Masalah program yang ke depan, kami sudah pernah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pada saat kita deklarasi di Hotel Sultan Raja. Di situ Pak Piloto selaku wakil ketua guru di Indonesia Timur sudah melakukan juga beberapa atraksi yang disaksikan langsung oleh pejabat-pejabat yang ada di daerah kita pada saat itu di Hotel Sultan Raja. Kemudian pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW tahun lalu kita adakan di markas Ormas Adat Laskar Bogani. Dari Pranasakti juga punya peran penting mengadakan beberapa atraksi, walaupun itu menyesuaikan dengan keadaan atau tempat pelaksanaan. Jadi tidak semuanya ada atraksi, dan memang ada program yang kita akan adakan dengan Pranasakti, bahwa kita akan mengadakan apel akbar, mungkin seluruh masyarakat Pulau Amundur akan hadir, dan kita akan melakukan lebih banyak lagi atraksi. Nah, untuk program ke depan ini ada yang dalam waktu jangka pendek itu Ormas Adat Laskar Bogani akan bersama-sama dengan Pranasakti untuk mensurvei atau melihat kondisi tanah adat yang ada di Pulau Amundur, di mana sudah banyak pengrusakan tanah adat di sini. Banyak hutan-hutan yang gundul, sehingga pada saat hujan itu banjirnya luar biasa. Banyak hutan-hutan yang sudah gundul sebotak. Nah, bisa kita lihat bukan nanti dekat di bagian Tanoyan, bahkan dari Kota Mobagu sudah kelihatan hutannya sudah gundul, baik itu perusahaan resmi maupun perusahaan yang tidak resmi. Dan di sini banyak yang membackup itu sesuai informasi yang kami dapat. Tapi kami akan lihat langsung turun ke lapangan, dan itu kami akan laksanakan sama-sama dengan Pranasakti yang dipimpin oleh Pak Piloto. Jadi kami ingatkan kembali untuk investor baik yang resmi maupun yang tidak resmi yang masuk, yang merusak tanah adat Pulau Amundur, kami akan turun, dan kami tidak akan melihat siapa Anda. Kalau Anda merusak tanah adat kami, bahkan barusan ada korban masyarakat adat, kami bicara adat. Dan Pranasakti juga sepakat itu, kita akan menertibkan lagi. Kami bukan menolak investor masuk ke daerah kami, bukan, tapi kami tidak menerima kalau investor itu merusak tanah adat kami, dan kami akan mengusir mereka dengan adat kalau mereka tidak mematuhi aturan adat yang berlaku di daerah kami. Mungkin itu dari saya.
selaku Ketua Umum, terima kasih Prana Sakti yang selama ini memang ada sama-sama dengan kita, baik kegiatan hari-hari maupun rapat-rapat seperti ini. Terima kasih, dan insya Allah kita tetap bergandengan tangan sama-sama. Di mana ada Ormas Laskar Bogani, di situ ada Prana Sakti, karena tidak bisa dipisahkan, Pak. Kita sama-sama untuk masyarakat juga bola mengundur raya di mana saja berada yang bisa melihat akun ini atau siaran ini, mari kita sama-sama mendukung apa yang dibuat oleh Prana Sakti, apa program-program yang kita nonton dan kita klik subscribe. Nah, mungkin itu dari saya. Kalau ada penyampaian tadi mungkin ya orang tokoh adat. Oke. Kalau enggak, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera semua. Insya Allah masyarakat di mana saja yang berada yang bisa menjangkau ini, mari kita gabung sama-sama di Ormas Adat Laskar Bogani yang otomatis akan jadi anggota juga di Prana Sakti. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari Bapak Ketua Umum ya Laskar Bogani, sudah padat walaupun singkat. Insya Allah manfaat ke depan itu akan kita rasakan kalau memang kita nekat misi-misi ke depan. Ini merupakan ajakan kepada kita semua, baik pengurus maupun masyarakat, khususnya masyarakat Bawang Raya. Tentu di sini saya mengajak kepada terutama pada para pengurus supaya kita manfaatkan ini latihan, karena ini perlu ada latihan fisik ya, ada latihan fisik karena saat ini adalah latihan fisik dan ada zikir-zikir. Nah, ini bawaan saya agar yang urus Laskar Bogani itu ada terutama yang muda-muda. Nah, silakan, saya akan siap membimbing langsung. Ya, saya yang langsung bimbing di sekretariat ini, bagus mau latihan. Nah, itu ya dari saya, dan mudah-mudahan pertemuan ini pada kesempatan ini saya Dr. Andes Haji Piloto Nambagalar sebagai Wakil Guru Utama Prana Sakti Kawasan Timur Indonesia, dan Bapak sebagai Ketua Umum. Nah, tentunya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini membawa manfaat dan tentu diharapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kita mau tanggapin yang tadi mau bikin di sini boleh? Tambah boleh? Tanggapi saja. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak Haji, Pak Piloto. Memang betul banyak anggota-anggota kita yang butuh itu, Pak, untuk adakan pelatihan di tempat ini, dan cukup luas markas ini. Jadi untuk kegiatan ini ya tentu kita tidak terlepas, karena Prana Sakti itu identik dengan Islam. Sementara ormas adat ini bukan ormas agama, jadi kita ada macam-macam agama yang ada di tergabung dalam ormas ini. Jadi bisa, walaupun ada yang bertanya, oh kalau saya bukan muslim bagaimana? Nanti dijelaskan lagi oleh Pak Ketua Umum. Cuma sebelumnya tadi ada yang lupa, minta maaf. Saya kenalkan dulu, ini ada sekjen ormas adat Laskar Bogani. Silakan Pak Sekjen kasih salam sendiri. Terima kasih. Kalau nama Pak, nama. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Tuan Tongkasi. Jadi dalam kapasitas sebagai Sekjen Laskar Bogani Indonesia. Dan sekedar menambahkan bahwa ini adalah ormas adat Pulau Mengundur Raya yang tentunya dimana terdiri dari bogani-bogani yang menjaga tanah adat Pulau Mengundur Raya, sehingga kewajiban bagi kita semua yang merasa terpanggil, merasa orang Mengundur asli, mari kita jaga bersama tanah adat kita, tanah totabuan kita, tanah leluhur kita. Jangan sampai diinjak-injak oleh orang lain. Kita hanya menerima bencana, tapi hasilnya dibawa oleh investor-investor lain. Jadi oleh karena itu, mari kita jaga bersama tanah totabuan kita, tanah leluhur kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak orang tua kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicara tadi sudah dari Laskar Botani, Ketua Laskar Botani Indonesia, Ketua Umum, kemudian dari Ketua Rana Sakti Indonesia bagian Timur, Pak Dr. Andes Haji Piloto Damogala, ya, sudah banyak memberikan penjelasan tentang masalah Laskar Botani dengan Rana Sakti. Nah, ini merupakan salah satu mitra yang luar biasa, karena di mana dalam pelaksanaan kegiatan baik dari adat maupun dari agama itu sangat melekat, dan ini merupakan satu kegiatan yang sangat mendalam, karena di mana bahwa untuk Bolamongondo Raya adalah daerah adat, ya, sebab adat berdasarkan sunatullah dan berdasarkan hukum agama. Ini merupakan salah satu kebanggaan bahwa orang Bolamongondo itu punya adat, dan satu-satunya daerah adat di Sulawesi Utara hanya daerah Bolamongondo Raya. Dan ini mari kita pertahankan dan kita jaga dana leluhur, karena dana daerah adat, jadi yang berkuasa adalah adat, di mana pada waktu kegiatan banyak yang sudah melanggar dari aturan adat, ya. Karena saya sudah melihat langsung maupun mendengar informasi bahwa daerah adat Bolamongondo ini sudah dirusak oleh oknum-oknum yang dari luar. Jadi ini merupakan salah satu perjuangan dari Ormas Laskar Botani Indonesia dan Rana Sakti untuk wilayah Indonesia Timur, dan ini merupakan satu kebanggaan bahwa di Bolamongondo ada kesempatan untuk mempertahankan daerah adat yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita yang ada di Bolamongondo. Dan ini merupakan karena daerah kerajaan dari Bolamongondo ada 4 daerah swaperaja, dan ini perjuangan daripada raja-raja sehingga terjadilah Bolamongondo, lahirlah Bolamongondo Raya, dan itu adalah daerah adat. Demikian yang perlu kami informasikan. Nama saya Mahmud Masih, secara ekonomi, juga sebagai pembina Laskar Botani Indonesia, dan sangat bangga karena saya masih dibutuhkan oleh Laskar Botani karena untuk memperjuangkan daerah adat Bolamongondo Raya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ada juga ini pengurus yang lain, Pak Sutini Tuwon. Tapi izin Pak, sebelumnya mohon maaf, ada masukan sedikit terkait dengan ada salah satu kejadian di tambang apa namanya itu BDL. Nah, mungkin di sini akan disurvei atau ditindaklanjuti. Gimana penjelasannya Pak? Silakan. Oh ya, terima kasih. Jadi memang banyak laporan yang masuk tentang kejadian yang di BL sampai menimbulkan korban. Jadi di sini kami selaku Ormas Adat Laskar Botani tentu punya aturan. Nah, kami sangat menyesalkan sampai terjadi korban jiwa. Cuma selaku Ormas kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena kami bisa lihat langsung kejadiannya. Masyarakat pegang barang tajam, di situ ada pihak kepolisian. Jadi kami cuma meminta kepada pihak kepolisian, karena mereka yang berwenang, usut tuntas. Kenapa bisa terjadi begitu? Kemudian intinya kami dari Ormas minta pertanggungjawaban kepada perusahaan BDL, karena kejadiannya di situ, korbannya di situ. Kami mendesak mereka harus bertanggung jawab itu, terutama pihak korban. Jangan cuma ambil DP masyarakat dijadikan korban. Saya tidak tahu posisinya yang korban ini orang BDL atau di luar, saya tidak tahu. Saya cuma melihat korban ini adalah masyarakat adat Bolamongondo.
dan kejadiannya di lokasi BDL. Ada apa di situ? Kami tidak tahu. Kami minta polisi supaya mengusut tuntas. Dan kami minta pihak BDL bertanggung jawab dengan kejadian ini. Jangan lepas tangan. Jangan lepas tangan. Itu saja tanggapan kami tentang kejadian yang ada di BDL. Bahkan banyak kejadian. Kejadian di Bola Mangundur Raya banyak. Terjadi hujan banjir di kiri kanan banyak. Di JR juga banyak kejadian. Baru barusan kami dengar ada 5 korban di situ. Nah, itu lokasinya kejadiannya di mana? Walaupun itu kami sudah dengar ada kejadian itu bukan karena tertimbun, bukan. Tapi lokasi kejadiannya di mana? Nah, pihak perusahaan juga harus bertanggung jawab. Jangan cuma bawa hasilnya dari sini sementara ada korban masyarakat adat Bola Mangundur. Itu yang kami minta kepada pihak perusahaan. Nah, pihak kementerian tolong SDM dipantau daerah kita, Pak. Jangan cuma mengeluarkan izin. Anda mengeluarkan kertas, sementara korbannya kami di sini masyarakat adat. Itu kami minta pihak kementerian turun lihat apa yang mereka dapat dari tanah kita ini. Mereka sudah rusak tanah kita ini. Itu tanggapan saya. Kami minta juga ada tanggapan dari belakang ini karena beliau juga pengurus dan aktivis yang bergerak di bidang pertambangan. Pak Sutimin, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini tadi dari Pak Ketua Umum LBI atau Laskar Bogani Indonesia, kemudian bersama-sama dengan Ketua Pranasakti Indonesia bagian Timur. Kami sangat bersyukur karena ada bersama-sama dengan Laskar Bogani Indonesia yang ada di Pulau Mangundur. Tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa telah terjadi banyak korban dari masyarakat adat Pulau Mangundur, itu sangat benar. Kalau kita merunut kembali kejadian-kejadian yang ada, itu sudah ratusan jiwa yang korban dalam wilayah pertambangan, bahkan di dalam konsesi salah satu perusahaan yang kami sebut langsung bahwa itu perusahaannya J-Resource Bola Mangundur. Berikut barusan juga kejadian insiden yang ada di wilayah PT Bulawan Daya Lestari yang baru kemarin. Jadi kami perlu tekankan di sini bahwa memang sangat tepat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian hanya mengeluarkan kertas, tapi yang korban di sini adalah nyawa dari masyarakat adat Bola Mangundur. Perlu juga kami akan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa J-Resource selama ini hanya menyampaikan bahwa sudah ada penanganan dari Komnas HAM. Sejauh mana Komnas HAM turun dan kapan mereka datang tidak pernah setahu kami, dan ini hanya mengada-ada. Kemarin juga 5 orang mati di dalam konsesi JRBM yang walaupun dalam hal ini lokasi tersebut terinformasi belum dikompensasi atau belum diganti rugi atau belum dibayarkan kepada pemilik, tetapi wilayahnya masuk dalam konsesi perusahaan PT JRBM. Jadi PT JRBM harus bertanggung jawab atas hilangnya 5 nyawa masyarakat adat Pulau Mangundur. Lalu kemudian yang ada di BDL ini memang ini ada semacam pembiaran karena sudah terlalu lama permasalahannya sudah berkepanjangan, sudah terlalu ditunda-tunda. Ini memang jelas ada pembiaran. Kenapa? Karena menunggu sampai ada korban, sampai ada bentrokan, baru itu diributkan. Ini permasalahannya sangat aneh, janggal kami mendengarnya. Olehnya kami sangat bersyukur dengan adanya rencana Laskar Bogani Indonesia didampingi oleh Pranasakti Indonesia bagian Timur, yang ketuanya Bapak Haji Piloto. Kami sangat bersyukur bahwa ini akan turun langsung untuk meninjau kerusakan-kerusakan yang ada di wilayah tanah adat Bola Mangundur yang sengaja dirusak. Karena ini mungkin ada pundi-pundi yang masuk kepada para pembeki. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutimin Tubun, salah satu pengurus Laskar Bogani Indonesia. Ya, terima kasih Pak Sutimin. Jadi
Memang ada beberapa orang ini, ada Teknik Udul, ada Dokter Agung ini, mereka juga pengurus di Ormas Laskar Bugani. Tapi mungkin cukup dari kami dari Ormas Adat Laskar Bugani. Kami kembalikan kepada Ketua Umum atau Indonesia Timur untuk Ranasaki. Disilakan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, beberapa pengurus mulai dari ketua, sekretaris, bahkan lain mereka itu wartawan ya, yang telah menyampaikan daripada apa-apa yang ditemukan di lapangan, dan ini tentunya semua kita harus clearkan ya bersama pemerintah tentu, karena bagaimanapun yang korban itu adalah masyarakat. Oleh karena itu tentunya saran-saran daripada teman-teman semua dari ketua umum dan sekretaris umum ini perlu kita sikapi bersama, dan tentunya kita selesaikan permasalahan ini sehingga bola menguli itu ya tentu tidak di apa namanya ya, cuma hasil saja yang diambil, tetapi kerugian masyarakat itu tidak diperhatikan, bahkan nyawa ya, sudah banyak yang korban ya akibat daripada apa namanya penambangan ini. Ya, karena itu tentu dari tempat ini kita himbau bahwa semua pihak sama-sama bertanggung jawab agar untuk kestabilan dan stabilitas Bola Mongondo itu bagian daripada stabilitas nasional. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.